Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Udah pada sarapan belum? Sudah Bu. Baik. Sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya kita sarapan terlebih dahulu ya. Iya Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Bu. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Cynthia, Hadir Bu. Yurista, Hadir Bu. Yensi. Hadir. Baik, hadir semua ya anak-anak. Iya Bu. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Iya Bu. Hari ini kita mau menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke Bu. Baik, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Iya Bu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini hari pertama kita mengikuti pembelajaran di kelas 5. Nah, apa anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap Bu. Nah, sekarang coba Ibu cek dulu semangatnya ya dengan tepuk semangat. Ya Bu. Tepuk semangat. 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 Baik, tepuk tangan untuk buat kita semua. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran ke-1. Dan tujuan pembelajarannya: 1. Dengan membaca teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku pada halaman 2 ya. Baik Bu. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Sekarang Ibu minta kalian untuk membacanya di dalam hati ya. Baik Ibu Bu. beri waktu 5 menit untuk membacanya. Baik Bu. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan pada paragraf pertama? Saya Bu. Ya, baik Cynthia, coba dibacakan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sudah Bu? Ya, baik, bagus. Selanjutnya siapa lagi yang mau membacakannya? Saya Bu. Iya, Yurista. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sudah Bu? Iya, bagus. Siapa lagi yang mau? Saya Bu. Iya, baik Yensi. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan.
Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sudah, Bu? Iya, sudah ya. Baik, sudah selesai ya membacanya. Iya, Bu. Apakah anak-anak tahu ide pokok itu apa? Belum, Bu. Jadi, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Nah, kalau kalimat pengembang ada yang tahu tidak? Belum, Bu. Jadi, kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Apakah anak-anak tahu contoh ide pokok dan kalimat pengembangnya? Belum, Bu. Nah, coba sekarang kalian buka lagi teks bacaan yang telah kalian baca tadi. Baik, Bu. Perhatikan pada paragraf pertama ya. Iya, Bu. Kira-kira yang mana ide pokoknya? Di kalimat pertama, Bu. Ya, coba Cynthia dibacakan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagus, Cynthia. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama tadi berada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, apakah anak-anak tahu contoh kalimat pengembangnya? Saya, Bu. Baik, Yurista, silakan baca. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Sudah, Bu? Iya, baik. Terima kasih, Yurista. Sama-sama, Jadi, kalimat pengembangnya terdapat pada kalimat selanjutnya. Itu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat dan perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Sekarang Ibu minta kalian untuk menentukan ide pokok dari tiap paragraf yang telah kalian baca tadi ya anak-anak. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang siapa yang mau membacakan ide pokok pada paragraf kedua? Saya, Bu. Iya, Yansi, silakan baca ya. Pada paragraf 2, yaitu pada kalimat gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak, Bu. Iya, bagus sekali Yansi. Jadi, pada paragraf kedua, ide pokoknya terdapat pada awal paragraf, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Selanjutnya pada paragraf ketiga, siapa yang membacakannya? Saya, Bu. Iya, Yurista, baik. Paragraf ketiga, yaitu pada kalimat organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Iya, bagus sekali Yurista. Benar ya, jadi ide pokok pada paragraf ketiga terdapat pada awal paragraf, yaitu organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Jadi kalian sudah paham ya dalam menentukan ide pokok dalam paragraf. Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baik, sekarang Ibu minta kalian secara perkelompok untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang telah kalian buat tadi ya. Baik, Bu. Baik, sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Kalian tuliskan jawabannya pada lembar kerja tersebut ya. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan dalam waktu 15 menit ya. Paham Baik. anak-anak? Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kelompok berapa yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok 1, Bu. Baik, kelompok 1.
Paragraf 1. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Pada paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Paragraf ketiga, tanpa organ gerak manusia, tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Sudah, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya tadi dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Baik, hari ini Ibu sudah menyampaikan semua materi pembelajaran ya. Iya, Bu. Baik, kita simpulkan bersama-sama. Ya, Bu. Coba sebutkan pembelajaran apa yang telah kita pelajari tadi. Menentukan ide pokok, Bu. Iya, bagus. Apa lagi? Mengembangkan ide pokok. Benar, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang menentukan ide pokok dari sebuah paragraf dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Baik, apakah anak-anak ada yang belum paham? Tidak, Bu. Paham semua ya? Iya, Bu. Baik, sekarang sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.